Tuhan bilang kepada saudara pada sore hari ini, aku sudah berjalan di depanmu, aku menyertai kamu, dan aku tidak akan meninggalkan kamu. Itu yang cukup kita tahu. Kita tidak perlu tahu masa depan seperti apa. Yang kita perlu tahu janji Tuhan kalau kita kuat dan teguh di dalam Dia, akan nyata semua pada waktu. Jangan takut saudara, jangan takut saudara. Kuatkan hatimu dan teguhkan hati. Itu artinya apa? Mesti kita sendiri yang menguatkan hati kita. Kita sendiri yang meneguhkan hati kita. Tuhan tetap ada, janji Tuhan tetap ada. Tapi terlalu banyak yang bikin kita merasa susah dan sedih dan negatif dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Mohon maaf untuk kekonyolan saya tadi, mic-nya tertinggal. Tapi sekali lagi saya bersyukur boleh kembali berdiri di depan saudara setelah ibadah raya yang pertama. Lagi saya berterima kasih ke Om Yos, Tante Ibet, sama Brother Jeff yang sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara, menyampaikan kabar baik di depan saudara semua. Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu atau yang baru kenal saya. Nama saya Revi Awandatu, saya dari Cianjur, anak saya 1, istri juga 1. Dan kalau saya boleh berdiri di depan saudara, ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah lindungi penyertaannya dari Cianjur sampai sini selamat. Dan nanti setelah ibadah ini selesai, kami juga akan kembali ke Cianjur. Mohon bantuan doa juga dari saudara, supaya kami boleh tiba dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun di Cianjur. Ya. Terima kasih. Saudara yang kekasih, saya lihat tadi ibadah pertama dan kedua dilayani oleh orang-orang yang sama, pelayan-pelayan yang sama, dengan lagu juga yang sama dengan ibadah yang pertama. Jadi saya pikir apa khotbah saya juga harus sama dengan yang pertama? Tentu tidak. Ya. Oleh karena itu, mari kita buka Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Satu kalimat, satu perkataan dari Kristus kepada murid-muridnya sebelum perjamuan terakhir, sebelum dia diserahkan untuk diadili, dan sebelum akhirnya dia mati di kayu salib. Kata-kata yang terakhir dari seseorang yang akan mati adalah sesuatu yang biasanya akan dikenang oleh orang-orang yang dekat dengan mereka. Makanya setiap ada kematian dari saudara yang terdekat atau relatif atau keluarga, selalu ada pertanyaan,
Apa kata-kata terakhir dari mereka? Apa dia sempat mengucapkan sesuatu yang mungkin menjadi tanda atau pesan untuk kita? Yesus sendiri, dia sudah tahu kapan waktunya dia akan mati. Dan dia berkata kepada murid-muridnya dalam satu percakapan di malam hari di atas Bukit Zaitun. Tapi Lukas 21 juga, awal dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya, bukan yang barusan kita baca, saudara. Awalnya, setelah dia keluar dari Yerusalem, dan murid-muridnya melihat kemegahan bait Allah, dan Yesus bilang, oh bait Allah ini akan dihancurkan, dan tidak ada lagi batu yang akan bertumpuk di atas batu yang lain. Murid-murid bertanya, kapan itu terjadi, Guru? Tandanya apa? Oleh karena itu, coba sekali lagi kita lihat Lukas 21 ayat yang 8. Kata-kata pertama dari nasihat Yesus adalah waspadalah. Lukas 21 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan apa? Disesatkan. Orang yang bisa tersesat adalah orang yang asalnya berada di jalan yang benar. Kalau orang sudah berada di jalan yang salah, dia tidak akan tersesat. Karena memang sudah dia ada dalam jalan yang salah. Tapi Rasul Paulus pun pernah bilang dalam Korintus, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sesat di situ artinya sama. Jangan kamu keluar dari jalur. Jangan kamu meninggalkan jalan. Jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kamu menyeleweng. Tetaplah kamu di jalan kebenaran ini yang aku sudah ajarkan kepadamu. Tadi pagi kita sudah belajar dari perjalanan Yesus pertama bahwa dia sang penamping. Dia yang akan menyeleksi kita, dia yang akan memilih kita, menentukan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berisi, mana yang kosong. Tapi di akhir hidupnya di atas muka bumi, pesan Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah atau berjaga-jagalah supaya kamu jangan disesatkan. Saudara pikir setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hidup kita akan lurus-lurus saja tanpa ada godaan, tanpa ada cobaan, tanpa ada ujian? No. Iblis tidak pernah berhenti untuk menarik kita kembali ke dalam pelukannya. Seperti gambaran bangsa Israel yang keluar dari Mesir dipimpin Musa. Firaun langsung mengejar. Tidak serta-merta dilepaskan begitu saja. Tapi setelah Firaun pun ditenggelamkan di dalam laut. Mereka keluar sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan. Melalui perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Tuhan juga bilang, jangan bergaul, jangan makan, jangan menikahi bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Kenapa? Karena bangsa Israel itu seperti pulau kecil. Di tengah sebuah lautan manusia yang tidak mengenal Tuhan. Satu bangsa yang jumlahnya 2-3 juta dikelilingi ratusan juta orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan tahu sifat manusia. Gampang sekali tergoda. Gampang sekali belok kiri, belok kanan, menyimpang kiri kanan. Oleh karena itu dia bilang, jangan gaul sama mereka, jangan menikah sama mereka, jangan duduk makan sama mereka. Kenapa? Karena kamu nanti akan meninggalkanku. Dan betul kita tahu dari cerita Alkitab. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa bangsa lain. Kenapa? Karena mereka menikah dengan bangsa itu yang tidak mengenal Tuhan. Yesus kembali menekankan, engkau orang-orang yang sudah kutebus atau akan kutebus nanti dengan darahku. Jangan kau pikir hidupmu akan terus. Banyak orang akan membenci kita. Banyak orang akan menyerang kita. Banyak orang akan kehilangan nyawanya karena nama dia. Itu Tuhan sudah katakan. Baik kehilangan nyawa secara dibunuh
atau kehilangan nyawanya secara tidak sadar, dia pelan-pelan menyingkir. Kita merasa masih ada di dalam jalan Tuhan. Padahal tanpa kita sadari, kita sudah serong ke kiri. Sedikit demi sedikit, makin lama makin jauh. Dan akhirnya bukan di hari kehidupan yang kekal yang akan kita temui. Lukas 21 ayat 34 yang kita baca barusan. Jagalah dirimu. Bukan jaga orang lain. Tuhan tidak bilang kita jaga orang lain, jaga orang yang di sebelah kamu. No, jagalah dirimu, diri kamu sendiri. Dalam bahasa aslinya, jagalah. Dalam bahasa Inggris, take heed to yourself. Tapi take heed dalam bahasa Yunani-nya mengandung arti pay attention, kasih perhatian, kuasai pikiranmu, berhati-hati terhadap dirimu sendiri. Kita hidup di masa zaman akhir ini yang lebih banyak kita peduli sama urusan orang. Kita lebih peduli dengan apa yang orang pakai, kita lebih peduli dengan apa yang orang punya, kita peduli dengan orang yang pergi kemana. Oleh karena itu, sadar atau tidak sadar, banyak YouTuber sekarang yang menghasilkan uang yang besar karena apa? Menampilkan apa yang mereka miliki. Memberi lihat kemana mereka pergi dan apa yang mereka kerjakan. Tanpa sadar orang-orang lain dan termasuk kita juga orang Kristen. Lebih suka memperhatikan diri orang-orang lain itu. Rasul Paulus sendiri bilang jangan sampai aku sendiri ditolak. Tapi ini Yesus sendiri yang bilang, perhatikan dirimu sendiri, jaga dirimu sendiri, kuasai itu dirimu sendiri. Ini tanda-tanda akhir zaman, ini tanda-tanda menjelang kedatangan anak manusia yang kedua kali. Dan pesan Yesus dimulai dengan, jagalah dirimu, berhati-hatilah. Yang kita perlu jaga itu banyak, saudara. Ada jiwa, ada tubuh, dan terutama juga ada mulut. Banyak dari kita bisa berhasil menjaga jiwa kita dalam pengertian kita rajin berdoa, kita baca firman Tuhan, kita ikut ibadah. Tapi kita lupa menjaga tubuh kita, makan masih asal. Nggak ada pantangan, hidup kayak akan selamanya. Semua dimakan. Ada orang yang bilang, saya orangnya pemilih makannya, susah saya makan. Tapi kalau papa saya tidak, dia tidak pemilih. Apa saja dimakan, kecuali rinso. Itu dia sendiri yang bilang, bukan saya. Tapi ngomong-ngomong papa saya ya, aduh. Saya tuh kalau ngelihat Om Yos tuh senang karena saya kenal beliau tuh dari waktu saya masih kecil suka diajak ke Beji, sekolah Alkitab, dan sudah kenal sama Roy dan sama Jeff juga. Satu penyesalan saya itu, saya terlambat saja menyerahkan diri untuk dipanggil Tuhan. Jadi sampai saya bisa berdiri di depan saudara ini, saudara sudah mendengar khotbah saya berkali-kali. Tapi kalau ayah sendiri, Papa itu tidak pernah dengar khotbah saya, saudara. Jadi itu satu-satunya penyesalan saya mungkin. Saya tidak bisa menyenangkan dia. Tapi ya sudahlah. Ya, dia sudah senang itu. Jagalah dirimu supaya, apa dia bilang? Hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Jaga diri supaya hati. Memang kita tahu hati adalah sumber kehidupan. Jagalah hatimu karena dari situ terpancar sumber kehidupan. Ya, betul ya. Kadang orang juga lupa baca Amsal 4:23, tidak baca dari Amsal 4 ayat 20 yang sebelumnya. Hati seperti apa yang harus mereka jaga? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan.
Yesus bicara tidak jauh, tidak beda. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat. Kebanyakan orang jaga hati, bukan hati yang baru. Bukan hati yang sudah dipenuhi oleh firman. Bukan hati yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Tapi hati yang lama. Hati yang masih keras. Hati yang tidak bisa ditegur. Yang tidak mau dibentuk. Itu yang mereka jaga. Oh no, kamu boleh ngomong apa aja. Tapi aku tidak akan mengampuni dia. Kalau soal pengampunan saudara, dendam. Ada orang yang biarpun dia hamba Tuhan, tapi dia masih ingat itu salah si A, itu saya masih ingat, Rev. Ini ngomong langsung ke saya masih ingat. Tahun 83, di hari Kamis, jam 4 sore, dia melakukan ini. Ya ampun, ini kita ngobrol tahun 2000. Hati seperti itu bukan hati yang harus saudara jaga. Hati seperti itu tuh harus saudara minta kepada Tuhan, beri hati yang baru. Hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman. Nah, setelah ada firman, keluarlah seperti mata air yang baru, meluap keluar. Itu yang harus dijaga. Hati yang sudah diperbaharui, yang ada roh dan firman. Kenapa? Jangan hatimu sampai syarat oleh pesta pora. Syarat ini dalam bahasa aslinya mengandung arti kayak overcharge. Overcharge tahu saudara ya. Handphone di charge sampai full tapi tidak dilepas kabelnya. Overcharge itu. Nah, overcharge. Lest your hearts be weighed down. Jangan sampai saudara punya hati di overcharge berlebihan sampai maaf, di sini ada Alkitab bahasa Inggris nggak yang terjemahan King James Version? And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be, hati-hati satu kali kalau hatimu overcharge with surfeiting namanya. Oke, terima kasih. Jangan sampai hati kita dipenuhi, di overcharge, dibebani berlebihan dengan satu keinginan akan sesuatu yang tidak akan pernah habisnya. Begini contohnya saudara, itu ribet memang kalau dengar seperti itu. Kalau kita pakai, saudara punya kesukaan minyak wangi. Saudara pakai minyak wangi itu, 2, 3, 4, 5 semprot. Saudara pakai, saudara suka dan wangi memang. Tapi karena sering saudara pakai, hampir setiap hari mungkin saudara pakai. Maka kepekaan hidung saudara punya sensor itu seperti overcharge. Diliputi, dibebani berlebihan oleh aroma dari minyak wangi. Sehingga sensitifnya, penerimaan reseptornya makin berkurang, kepekaannya berkurang. Ini wanginya udah gak sadar lagi saudara punya. Tapi orang yang di sekitar saudara udah tutup hidung. Gila nih orang. Gak kira-kira ke gereja wanginya kayak begini amat ya. Padahal maksud saudara saya ingin mempersembahkan yang terbaik. Dan salah satu yang terbaik menurut saudara adalah memberikan tubuh yang wangi, yang harum. Tapi karena sudah sering dipakai, dibebani berlebihan itu reseptor. Sampai kita tidak sadar bahwa ini sudah mengganggu ke yang lain. Aduh, ini udah gak kecium ya, coba tambah lagi. Saudara makin tambah banyak. Akhirnya saudara dijauhi oleh orang. Tapi contoh yang lebih baik, karena itu berkaitan dengan pesta pora. Jangan sampai hatimu dibebani yang berlebihan oleh pesta pora. Surfeiting, pesta pora pasti ada makan dan minum. Saya udah senang kalau ngomongin makan dan minum. Tidak ada satu orang pun, mungkin hampir semua orang di sini punya makanan yang kesukaan favorit. Tapi saya tidak mau ngomongin orang lain, saya ngomongin papa saya saja.
Salah satu kesukaan papa saya adalah durian dan Japanese food. Dia suka sashimi. Dia cari itu sashimi yang paling enak di Jakarta. Nanti ada jemaat bilang, Om, udah coba A? Sudah coba B belum? Belum, cobain B Om. Itu chefnya dari Jepang langsung, cobain B. Dia suka. Begitu suka, tidak pernah terpuaskan. Dia selalu cari yang jauh lebih enak, jauh lebih enak lagi. Dan sampai ada satu saat dia sempat diajak walaupun tidak pergi. Om, kalau pengen makan makanan Jepang yang paling enak, kita harus ke Jepang. Oh iya? Iya dong. Makan di mana dong? Ini ada turnya. Kita bayar turnya sekian juta, kita nyampe ke Tokyo, dari situ naik mobil. Dari naik mobil, masuk ke kampungan, naik ke gunung. Di situ ada perkampungan yang khusus. Di situ kita nginep, di situ kita makan makanan Jepang itu. Papa tidak pergi. Tapi jemaat yang ngomong itu mereka pergi sampai cari ke sana. Seperti itu. Dibebani yang berlebihan sampai kepekaan kita terhadap itu berkurang. Dan kita terus minta dipenuhi, terus hati kita tidak pernah cukup. Papa paling suka durian. Dia cari durian ke sana sini. Sampai akhirnya, Om, kita makan durian di Singapura enak. Oh ya, makan durian Singapura. Memang lebih enak katanya. Udah pulang dibilang lagi, Om, durian yang lebih enak tuh ada di Malaysia. Dan dia pergi ke Malaysia pas hari ulang tahun. Sampai saya secara anak kesel. Ini papa ini gimana ya, udah sibuk pelayanan sana sini, begitu ulang tahun dia pergi ke Malaysia untuk makan durian. Tapi dia cari, Malaysia bukan di kota saudara. Udah sampai ke Malaysia airport, naik mobil, pindah ke yang mobil 4-wheel drive, naik masuk ke pemasukan ke dalam, makan di situ di kampung, di banyak pohon. Dan dia bilang memang itu durian yang paling enak. Saya tidak bilang itu dosa. Karena itu dilakukan oleh ayah saya. Tapi yang Yesus bilang di sini, jangan sampai, hati-hati dirimu, jaga hatimu, supaya hatimu jangan overcharge, dibebani berlebihan sama sesuatu yang terus-menerus tidak pernah bisa dipenuhi, tidak pernah puas. Saudara, itu masih makanan. Kalau kita ngomong soal dosa, sama. Dosa apapun juga sama, mulai dari dosa judi, dosa seks, kita mulai dari yang kecil, tidak pernah terpuaskan. Nanti lalu, aduh saya pengen yang lebih lagi, saya cari yang lebih lagi, saya pengen dipuaskan yang lebih lagi. Itu yang Tuhan bilang, hati-hati, perhatikan dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan keinginan yang seperti itu. Orang punya hobi boleh, tapi kalau hobinya sampai menguasai dia. Kenapa? Dan jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Tujuannya baik. Yesus tuh memberitahu kita tuh karena dia peduli. Dan karena dia peduli, dia ingin melindungi. Oleh karena itu khotbah saya adalah peduli lindungi. Saudara boleh pikir itu apps peduli sama saudara. Pemerintah peduli sama saudara. Tapi satu-satunya yang sungguh-sungguh peduli cuma Yesus. Dan yang bisa melindungi pada akhirnya hanya Yesus. Dan itu yang dia ingin tekankan. Kamu ini sudah pilih aku, kamu sudah terima aku. Percaya aku. Sekarang waktunya waspada, jangan tersesat. Perhatikan dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kepentingan-kepentingan dan kekhawatiran dari dunia yang menguasai. Dalam Matius 24, Yesus berkata, ini hal yang sama, percakapan di malam yang sama. Matius 24 ayat
36. Dia bilang akhir zaman, kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh. Matius 24 ayat 36. Sampai 38 ya. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Ayat 39 ya, tanggung. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara yang kekasih, penghukuman atas dunia bukannya tidak pernah terjadi, bukannya baru akan terjadi nanti. Tapi pada zaman Nuh, itu penghukuman Allah terhadap dunia yang pertama dengan air bah. Kenapa? Dalam Kejadian 6 ditulis, manusia makin bertambah banyak dan segala keinginan hatinya semata-mata mendatangkan kejahatan saja. Dan Yesus bilang, tanda-tanda kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh. Manusia bertambah banyak. Sekarang manusia 7,8 miliar. Tapi di tahun 1860 jumlah manusia baru 1 miliar. 1920 jumlah manusia baru 2 miliar. Dan perkembangan manusia demikian cepat sampai sekarang sudah 7,8 miliar. Dan kecenderungan hati mereka semata-mata hanya untuk kejahatan saja. Dibilang saat itu bertobat, masuk bahtera. Karena nanti akan ada penghukuman dari Allah. Apa yang manusia lakukan saat itu? Enggak ada. Biasa aja. Mana? Apa kamu bilang Nuh? Air bah? Apa air bah itu? Kamu bilang apa? Hujan mau turun? Kita nggak pernah lihat hujan. Hujan belum pernah turun sampai air bah itu waktunya. Jadi mereka tidak percaya dan mereka tetap melakukan pekerjaan mereka sehari-hari seperti biasa. Makan, minum, kawin dan mengawinkan. Di Kejadian 6 juga ditulis bahwa anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia, mengambil siapapun yang mereka inginkan. Kalau Yesus bilang tanda kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh, itu sudah terjadi sekarang. Kejahatan makin banyak secara kualitas, makin tinggi secara kualitas. Dan dosa seksual, waktu saya kecil saya tidak pernah dengar ada LGBT. Saya datang dengan sepupu saya. Kalau saudara pernah ada yang lihat itu sepupu saya. Dia itu dulu seorang LGBT. Seorang LGBT. Tapi puji Tuhan sekarang sudah tidak. Nah mungkin saudara bingung ya, kenapa sepupu LGBT disebut di depan saudara. Tapi LGBT atau LGBT itu buat saya singkatan lelaki gemuk berwajah tampan. Jadi dulu sepupu saya itu 130 kilo. Tapi karena dia sadar, akhirnya dia menjaga diri, bisa turun 50 kilo ke 80 kilo dalam kurang waktu dari setahun. Tapi maksudnya Yesus katakan kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh, seperti sekarang. Diberitahu bertobat terima Yesus, masuk ke bahtera itu. Siapa yang masuk ke bahtera itu akan selamat. Siapa yang tinggal di luar bahtera itu kamu yang akan dihukum. Tapi kita tahu berapa banyak yang mau terima Yesus, berapa banyak yang mau percaya. Salah satu tanda kedatangan anak manusia adalah di saat pohon ara itu sudah mulai bertunas. Yesus bilang. Dan kita tahu pohon ara itu lambang dari bangsa Israel.
Bangsa Israel sejak dibuang ke Babilonia dan kembali ke Yerusalem, mereka tidak pernah menjadi satu bangsa yang lengkap, bangsa yang berdiri sendiri, yang punya kerajaan dan raja sendiri. Sampai tahun Yesus datang, Yerusalem dihancurkan tahun 70. Sampai 1948 bangsa Yahudi menyebar ke seluruh dunia. Dan akhirnya Zionis itu mulai berkumpul kembali dan menjadi satu bangsa. Itu tanda kedatangan anak manusia. Israel digambarkan sebagai pohon ara dan mulai bertunas, mulai kembali bertumbuh. Oh, hati-hati saudara. Kalau kita tidak berjaga-jaga, jangan kaget kalau kita tersesat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, yang kedua, di dalam Markus 13, ayat yang 16 menit lagi, di Markus 13, ayat yang 33. Kembali Yesus berkata di malam yang sama, ditulis juga di Injil yang lain. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Jadi untuk kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus, kiamat, kita nggak bisa sok tahu. Karena Tuhan sendiri bilang, kamu tidak tahu. Itu firman Tuhan. Kamu boleh tahu kebenaran di dalamku, tapi kalau soal kedatanganku yang kedua, kamu tidak tahu. Kalau kita nyetir, saya nyetir, pertama saya lintas tol Japek, apa sih disebutnya yang dari Jakarta ke Surabaya itu tol apa saudara? Trans Jawa. Pertama saya ke Surabaya, saya tidak tahu bahwa ada beberapa tempat yang sambungan seperti jembatan, dan itu kalau di atas 120 mobil kayak terbang kan. Jadi saya bawa, karena tidak tahu, saya nikmati saja 120, 140, tung, terbang, bus, apa itu? Oh jembatan. Wah, kalau gitu kita mesti hati-hati nih. Jalan lagi, ternyata ada lagi, dan terus, dan terus, dan terus. Maksud saya apa? Kalau kita menjalani satu hidup yang kita tidak tahu akhirnya kapan, harusnya kita berhati-hati. Kita tidak seenaknya membawa hidup kita ini. Hidup ini ada akhirnya saudara. Akhirnya kita tidak tahu. Kedatangan anak manusia bukan saja berarti kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai juru selamat. Tapi kedatangan anak manusia juga bisa dinyatakan saat kita meninggal dan bertemu dengan dia. Ada saudara yang tahu kapan waktunya itu? Tidak. Dan kalau orang hidupnya dia tahu, akhirnya nih gua nggak tahu kapan, aku nggak tahu kapan. Yang pasti akan terjadi itu. Nggak akan seenaknya. Akan hati-hati ikut Tuhan. Nggak akan mengikuti maunya kita. Oh ada, cobain dulu dong belok kanan. Oh iya belok kanan. Ya nanti saya berhenti dulu di sini. Orang lain tetap jalan ikut Tuhan ke gereja. Terus baru masuk lagi. Nanti cobain dulu ke kiri. Oh iya, berhenti dulu ke kiri. Orang lain tetap jalan ikut Tuhan makin ke gereja. Kita makin ke belakang. Kalau tadi Om Yos bilang yang terkemudian jadi yang awal jadi terkemudian. Jadi belakang. Ini yang iblis coba samarkan dalam hidup kita belakangan. Kenapa? Dia coba membuat kita terbuai dengan dunia. Televisi, handphone, gadget selalu dibuat makin lama, kerapatan pikselnya makin tinggi. Nitsnya makin besar, makin terang, makin jelas pakai layar yang LED atau apalah segala macam. Kenapa? Supaya kita terpaku kepada layar-layar itu. Dan sadar tidak sadar mulai melenceng kita dari panggilan Tuhan. Hati-hati saudara, berjaga-jaga. Bukan pesan saya, pesan Yesus. Saudara pikir yang selamat dengan yang tidak selamat
lebih banyak yang mana? Pertanyaan yang menggugah kan? Kalau kita lihat dari zaman Nabi Nuh sih, lebih banyak yang tidak selamat ya. Oke, itu yang kedua, bahwa karena kita tidak tahu, maka kita harus berjaga-jaga hidup ini. Jangan seenaknya. Poin yang ketiga yang terakhir soal berjaga-jaga, kita akan buka di Matius 26. Ayat yang ke-36. Percakapan Yesus di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama, ya Matius 26 ayat 36, muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata pada muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dia masuk lebih dalam dengan membawa 3 muridnya yang paling dekat, Petrus, kedua anak Zebedius, Yakobus, Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat berikutnya, lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan apa? Berjaga-jagalah dengan aku. Dia tidak bilang berjaga-jagalah, titik. Dia tidak bilang berjaga-jagalah untuk aku, tapi berjaga-jagalah dengan aku. Dari situ saja sudah hal yang indah. Dia suruh murid-muridnya pada malam sebelumnya untuk berjaga-jaga. Tapi di Taman Getsemani, kamu gak sendirian. Ada aku. So, berjaga-jagalah dengan aku. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Tidak perlu kita baca ayat per ayat. Yesus masuk berdoa. Saat dia keluar kembali menemukan ketiga muridnya dalam keadaan apa? Tidur. Tapi Tuhan sangat baik sekali. Dan dia bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Berdoa memang akan membantu kita untuk lebih waspada dan mampu untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu Kristus bilang, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tapi setelah dia masuk kembali untuk berdoa yang ketiga kalinya memohon hal yang sama kepada Bapa. Terakhir kali pun dia keluar, murid-muridnya masih jatuh tertidur. Tidak berjaga-jaga. Saya mau tutup dengan satu cerita. Saudara masih ingat Simpson? Seorang nazir Allah. Yang sudah diserahkan kepada Allah dari masih dalam kandungan. Sudah dibilang pisau cukur tidak boleh kena rambut di kepala. Tapi Simpson, karena dia mungkin merasa seorang nazir Allah. Ya, walaupun dengan perkenanan Allah, maksudnya dengan rencana Allah karena dia harus membuat masalah dengan orang Filistin. Kita tahu ceritanya. Pertama, dia suka sama orang Filistin, sama gadis Filistin. Dan dia ingin nikah. Sudah dikasih tahu dari zaman Taurat, tidak boleh menikah. Dia menikah. Dia kompromi dengan dunia. Nggak panjang lama itu usia pernikahan. Akhirnya pisah. Singkat, dia jalan ke satu tempat terus masuk ke satu kota, dia lihat ada pelacur. Dia tidur dengan pelacur. Pertama dia menikah, tidur dengan orang Filistin, bukan bangsa yang dikenan Tuhan. Kedua dia tidur dengan seorang pelacur. Itu suatu
dosa perzinahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi yang ketiga, saat dia ketemu Delila, dia masuk ke dalam rumahnya, dia masuk ke dalam kamarnya, dan dia tidur di atas ranjang Delila. Kita tahu ceritanya. Delila bilang merayu, Simpson, apa sih, kenapa sih kamu bisa kuat? Kasih tahu aku dong, apa rahasia kekuatanmu? Oh, kalau aku diikat oleh tali yang masih basah, singkat cerita, aku akan lemas. Diikatlah dia. Terus, tolong Simpson bangun, ini ada prajurit Filistin datang, masuk. Simpson, patahin talinya. Delila kecewa, karena Delila dibayar untuk melakukan itu kan. Kedua kali saat Simpson tidur, dia ngomong, Son, apa dong ini rahasia kamu? Kamu nih kok kuat? Apa supaya kamu gak kuat nih? Oh, kalau rambutku ini diikat menjadi satu. Rambut Simpson tuh kayak dikepang, kayak orang gimbal gitu ya. Diikat, karena dia gak pernah dipotong. Diikat jadi satu. Diikatlah sama Delila. Dipanggil lagi, Filistin datang, Simpson apa? Simpson buka lagi itu, bangun. Dan kalahkan semua orang Filistin. Delila keluarkan kata-kata yang terkenal. Simpson, kamu bilang kamu cinta sama aku. Tapi mana buktinya? Saudara, kalau saudara bermain-main dengan dunia, kompromi dengan dosa, tidur bersama dengan dosa, dengan musuhnya Tuhan. Pertama seperti enak. Karena saudara dibuai, dibelai, merasa nyaman di situ. Sadar atau tidak sadar, apa yang menjadi keunggulan kita adalah penyertaan Roh Allah di Simpson. Akhirnya ditarik. Saat apa? Saat Simpson bilang, kelemahanku adalah pisau cukur kalau kena rambut. Dan dibilang di situ, Simpson tidur di paha Delila. Saat dia tertidur di paha, di pangkuan Delila yang gambaran dari dunia. Habislah itu rambut. Habislah perjanjian Allah dengan dia. Bahwa kalau ada rambut itu masih di kepalamu, penyertaanku melalui rohku akan selalu bersama dengan kamu. Simpson kehilangan penyertaan Allah. Karena dia tidur dan tidak berjaga, tidak waspada terhadap godaan dunia. Tapi kita lihat 3 murid Yesus. Dia tidur juga. Mereka tidur juga. Yesus datang yang pertama, mereka tidur. Yesus datang yang kedua, mereka tidur. Yesus datang yang ketiga, mereka tetap tidur. Yesus bilang berjagalah dengan aku. Saudara, kalau saudara ingin waspada, saudara ingin berjaga, saudara ingin ronda siskamling. Saudara akan pilih satu teman yang lebih kuat, lebih segar, lebih waspada daripada saudara. Kenapa? Karena saat kita lemah, saat kita tidak mampu, saat kita jatuh tertidur, ada teman kita yang menjaga. Tapi di Lukas 21 ayat, Matius 24 ayat yang terakhir, ayat 46. Saat ketiga kali Yesus datang, menemukan mereka tertidur. Dia bilang, bangunlah. Saya undang pemain musik ke depan. Marilah kita pergi. Tuhan yang kita kenal, Yesus. Tuhan yang setia. Dia ingin kita berjaga, tapi tidak sendirian. Dia bilang berjaga-jagalah dengan aku. Dengan aku, dengan Yesus. Berjagalah bersama Yesus. Saat kita mau waspada, kita mau hati-hati. Kita ingin ada satu pribadi yang jauh lebih kuat daripada kita. Siapa dari sini saudara yang berani ngomong saya tidak pernah jatuh? Siapa dari sini saudara yang ngomong tidak pernah gagal? Siapa saudara yang berani ngomong di sini saya tidak pernah tertidur? Ada saatnya satu waktu sadar atau tidak sadar kita tertidur, terlelap. Tapi kalau kita tidur di Taman Getsemani,
Adam yang pertama gagal untuk waspada menjaga istrinya sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Tapi Adam yang kedua, yang terakhir, Yesus di Taman Getsemani. Dia tidak pernah gagal. Dan dia angkat 3 muridnya itu, bangun, mari kita pergi. Satu ajakan yang sangat indah. Karena kemanapun kita pergi, selama bersama dengan Yesus, ada jaminan penyertaan yang luar biasa di situ. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tunduk kepala, bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali menegur kami, mengingatkan kami, dalam hari-hari terakhir ini agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang waspada dan berjaga-jaga. Tuhan, kami tidak mampu sendiri, tapi kami tahu Engkau akan selalu beserta dengan kami. Seperti Engkau menemani 3 murid-Mu berjaga-jaga dengan Engkau, kami percaya Tuhan. Apa yang kami lakukan di akhir zaman ini, berjaga-jaga dan waspada, akan senantiasa dilakukan bersama dengan Engkau menyertai kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Saat kami jatuh pun, Engkau akan mengangkat tangan kami dan mengajak berjalan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat GPD Mahayam Tegal ini. Biarlah semua firman yang sudah didengar boleh menjadi kekuatan yang baru yang menyadarkan kembali bahwa hidup ini harus kami berjaga-jaga dan waspada. Bersama-Mu Tuhan, kami percaya kami bisa pergi kemanapun, ke tempat yang jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.